Halo teman-teman sekalian. Jadi kita akan membahas tentang standar model untuk dijual atau untuk jadi aset yang dijual nanti di Trusterco.io. Yang pertama-tama adalah kita akan membahas face-nya. Jadi dalam model SketchUp, nah ketika semua warna sekelilingnya ini sama, tandanya face-nya sudah benar atau di posisi yang benar. Nah, mari kita lihat yang bed. Nah, ketika berwarna abu-abu seperti ini, tandanya face yang abu-abu dia terbalik atau ini adalah bagian dalam. Nah, yang cara membenarkannya seperti ini. Kita klik kanan. Di sini ada reserve face. Kita lakukan yang sama di sini, klik kanan, reserve face. Oke. Nah, oke, ini bersih. Meskipun sebenarnya ketika kita tekstur tidak akan kelihatan. Misalnya kita taruh material di sini ya. Tep, ini juga tep. Sorry. Tidak akan kelihatan bedanya, cuman ketika nggak pakai material ya jadi kurang bagus. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Yap, ini adalah grup. Jadi ketika ada objek kita select, di sini ada select tool atau spasi ya. Kita klik di sini. Nah, ketika sudah grup seperti ini, sekalinya kita klik satu ini atau klik ini, dia sudah ngeklik keseluruhan ya. Dan misalnya yang anggap saja ini adalah meja dan sebelahnya adalah kulkas. Kita ingin memindahkan meja ini ke sebelah sini, maka si kulkas tidak akan terganggu. Nah, dan ini misal kulkas, dan ini adalah handle kulkas. Sebaiknya kita jadikan satu grup. Jadi kita seleksi dengan tahan shift, klik kanan, make group. Nah, jadi dia juga satu grup. Jadi satu bagian dari satu objek lebih baik satu grup. Untuk contoh yang buruknya adalah ketika tidak di grup. Ketika kita seleksi pertama, yang akan terseleksi adalah bagian dari face-nya ini. Nah, jadi ketika misal kita mau memindahkan meja ini, kita ya gimana, harus diseleksi semua seperti ini. Nah, dan ketika kita pindahkan, nah dia akan mempengaruhi kulkas di sebelahnya. Jadi model kulkas ini akan rusak. Nah, simpelnya seperti itu. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu sih, cuman ini untuk memperjelas saja. Next, line. Nah, di sini ada contoh yang bagus dan di sini contoh yang buruk. Kita langsung bahas yang buruk saja. Jadi model yang buruk adalah ketika garisnya tidak terlihat seperti ini. Jadi apa ya? Meskipun di tekstur juga dia garisnya tidak akan muncul. Nah, ini akan sangat berpengaruh ketika kita masuk ke mode stylenya yang hidden line ini. Jadi biasanya kan untuk hitam putih gitu ya, misalnya komikus ingin ngambil asetnya untuk diambil outline-nya aja kemudian diwarnain manual. Nah, itu akan mengganggu sekali. Ketika lainnya bersih seperti ini kan enak, kita mau warnain tinggal seleksi 1, 2, 3 timpa warna. Nah, sementara ketika modelnya seperti ini, nah, ini akan menyulitkan. Oke, kita kembali ke style sebelumnya. Ini juga sebenarnya terjadi pada lingkaran. Jadi ketika kita membuat lingkaran di sini untuk contoh, kita hapus pull atau extrude, kita group. Sorry, dia nempel dengan ini. Kita buat di sini. Kita group. Make group. Nah, ketika kita masuk ke mode hidden line, dia ya ini udah bentuknya udah tabung ya, dia akan kehilangan garis di sini. Akan tetapi ketika kita membuat yang ini model si tabung ini, ketika kita masuk edit di sini dan kita klik profile,
garisnya akan muncul. Nah, sementara model yang jelek tadi atau bad tadi, dia tidak akan muncul sama sekali, tetap tidak akan muncul karena ya ini tidak terbaca atau tersembunyi. Jadi kalau ini kan modelnya masih kotak ya, jadi ketika kita ingin memunculkan garisnya lagi, kita bisa gambar ulang dengan line ini ya. Kita gambar ulang seperti ini. Nah, atau dengan kita klik 3 kali. Yang cepat ya, klik 3 kali. Jadi klik kanan, di sini ada unhide. Maka garis yang membentuk si model ini akan keluar semua. Gitu. Nanti akan beda cerita ketika face 1 yang ini dengan face yang ini ternyata satu muka, atau di sini ada mode erase. Di sini kan eraser di SketchUp itu fungsinya bisa menghapus pertama. Oke, yang kedua adalah dengan kita tekan shift dia akan menyembunyikan garis. Jadi garisnya ada di sini tapi dia tidak terlihat. Nah, untuk mode yang ketiga dengan kita tahan kontrol, kita arahkan ke sini, dia akan menjadi satu muka. Nah, jadi ketika modeling ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ketika membuat. Next ke selanjutnya. Smooth. Nah, smooth ini lebih ke apa ya? Kehalusan si model. Maksudnya kayak ini terkesan lebih ke low poly, ini terkesan lebih ke high poly, dan kita akan menuju ke yang ini. Ini solusinya adalah biasanya ketika kita membuat lingkaran seperti ini, nah garisnya ini tuh kelihatan kayak ini lingkaran tapi masih bergerigi gitu kan, jadi kurang halus. Nah, kita bisa klik dulu garisnya ini, kemudian kita klik kanan, kita entity info. Nah, di sini ada segmen, semakin banyak segmennya dia akan semakin halus. Misal kita ganti dengan 60, nah otomatis dia akan jadi lebih halus seperti ini. Nah, ketika kita taruh lagi misalnya jadi 90, nah dia makin halus lagi. Nah, semakin tinggi segmennya semakin halus, dan otomatis nanti akan semakin berat komputernya. Nah, misal kita push pull seperti ini. Nah, ketika kita push pull, dia sudah tidak bisa diganggu lagi di sini. Nah, dia cuma bisa dirubah-rubah ketika dia masih jadi face seperti ini, masih dua dimensinya ya. Nah, ketika sudah di push seperti ini, dia sudah tidak bisa diganggu lagi. Jadi, usahakan ketika teman-teman membuat, pas di tahap tadi sudah dimulusin dulu baru di push pull. Oke, next. Solid. Nah, solid ini tuh berfungsinya untuk memudahkan kita sebagai modeler. Ketika kita membuat satu model, ini nggak wajib, tapi apa ya, bisa jadi ini fundamental yang menyenangkan. Nanti kalau misalnya kayak vektor, kayak di Corel atau apa juga ada kan, yang nanti objek 1 motong objek 2 atau objek 1 bergabung dengan objek 2. Nah, ketika ini solid, maka akan lebih enak. Solid itu ketika semua face-nya tertutup. Jadi atas, bawah, kanan, kiri semuanya nutup. Nah, kalau ini kosong salah satu, ini bukan solid. Jadi ketika kita menggunakan solid tool atau kita akan motong seperti ini, misalnya kita gunakan objek ini untuk memotong bagian ini. Di sini saya pakai solid tool ya. Bisa dimunculkan di sini, klik kanan solid tool. Nah, jadi ketika saya mau trim ini, nah dia akan muncul seperti ini, one more of the select object, nah bla bla bla. Nah, itu karena face-nya terbuka. Kita tutup lagi misalnya dengan line di sini. Nah, kita gunakan solid tool lagi, kita potong bagian ini. Nah, ini akan lebih mudah ke depannya. Gitu ya. Untuk solid tool ini nanti ada tools yang bisa ngebantu teman-teman, yaitu ini ada Solid Inspector. Jadi Solid Inspector ini nanti plugin gratis yang bisa diinstal. Jadi ketika dia diklik, nah dia
akan ngasih tahu, oh di sini nggak ada yang error sama sekali, semuanya berkilauan. Nah, gitu. Dan sementara untuk yang buruk, ketika kita klik, kita coba Solid Inspector. Nah, ini dia akan ngasih tahu karena di sini masih ada face yang tidak terpakai di sini dan yang atasnya masih bolong gitu. Oke, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ke depannya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, ini masih dengan Solid yang bagian kedua, tapi bukan yang advance-nya ya. Jadi di sini ada pagar, contoh pagar. Jadi ketika membuat pagar, tabung yang luar ini dengan tabung yang di dalam ada perpotongan seperti ini. Ini bagus. Tapi juga yang seperti ini juga bagus. Jadi model yang sebelah sini itu tidak diterima atau tidak di weld. Misalnya kita gabungkan ya ini ya, dia akan muncul garisnya. Nah, tapi kadang seperti ini masih dimaklumi karena ketika kita masuk ke style ini, hidden line, kita nyalakan dulu profilnya karena ini bentuk lengkung ya. Kalau bentuk lengkung tuh biasanya hilang langsung garisnya. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika yang di sini, kalau misalnya mau diwarnain manual, kita mesti seleksi 1, 2, 3, 4, 5 kali seleksi baru kita timpa warna. Nah, sementara untuk yang model yang sebelah sini, kita cukup sekali seleksi kemudian ditimpa warna. Kenapa ini masih oke? Karena alasan itu. Dan modelnya masih kelihatan, oh ini pagar. Sementara yang buruk adalah di sebelah sini. Jadi ketika si pagar ini tabung besinya bertabrakan dengan balok yang di bawah. Jadi ada garis yang hilang di sini dan ini akan merepotkan sekali karena mesti digambar ulang atau mesti diedit lagi. Begitu. Next, kita ke tahap selanjutnya, tekstur. Untuk tekstur saya akan menjelaskan kalau ini baik dan ini buruk saja. Tapi kalau untuk kedepannya mau soal texturing, kita akan bahas lebih lanjut di video yang berbeda. Nah, tekstur yang baik adalah ketika ya benar-benar kayak kepasang gitu sih teksturnya. Nah, sementara yang ini tuh kan masih kacau kayak asal kepasang gitu. Nah, kita menghindari hal yang seperti ini. Oke, next. Gap. Gap ini atau jarak ya. Jadi ini sepele tapi sering kejadian. Kalau dari jauh kelihatannya sama. Ini ada lantai, ada meja, ada lantai, ada meja. Tapi ketika dekat yang sebelah sini itu ternyata ngambang dan di sudut-sudut tertentu kelihatan kalau wah ini ngambang ini mejanya. Nah, seperti ini kan tidak bagus. Ini hal sepele tapi perlu diwaspadai. Jadi karena di SketchUp ini kan kalau geser-geser kita sudah bisa nempel atau snapping ke permukaan, jadi harusnya lebih mudah. Ini akan berpengaruh juga ketika kita gapnya ini ternyata si mejanya mendem, nanti kasusnya kayak si pagar tadi, garisnya akan hilang. Oke, next. Plugin clean up. Nah, di sini adalah bentuk lengkung atau bentuk yang ya bukan kotak atau bukan lingkaran ya. Jadi misal kita bikin baru seperti ini, saya akan kasih contoh sebentar. Nah, misalnya nah kita buat seperti ini seperti ini nyambung ke sini. Nah, ini kita hapus, hup.
Nah, dia akan tersisa garis ini, maka kita akan menggunakan plugin Soft Skin and Bubble. Di sini sudah ada. Kita akan ada video khusus untuk bahas plugin-plugin apa aja yang sebaiknya dipakai. Nah, biasanya dia akan hasil dari plugin itu di sini garisnya pasti ada ya, jadi kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ke hidden line ya tetap nongol dia. Jadi ya jadi kurang bersih aja kayak gitu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, di sini ada Windows dan di sini ada default tray. Default tray. Pastikan di sini untuk soften edge itu nyala. Oke. Kalau nyala berarti dia bisa dipilih di sini. Nah, ini soften edge dia sudah ada di sini. Kalau belum ada dimunculkannya di tempat yang tadi. Nah, kita klik di sini, kita soften coplanar. Coplanar itu nanti jadi garisnya dia akan bersih seperti ini. Nah, ini kan enak dilihat. Ya, lanjut ke tahap selanjutnya. Next to layer. Nah, ini biasanya penting tapi sering disepelekan karena kadang model satu jadi sudah gitu aja. Nah, sementara untuk penggunaan komik, anggap saja ini adalah meja di meja makan. Karakter komiknya di hari pertama di meja makannya ada makanan, ternyata di hari keduanya tidak ada makanan, atau di adegan selanjutnya tidak ada makanan. Nah, itu akan lebih mudah ketika di sini digunakan sistem layer. Kalau di SketchUp versi 2020, layer berganti nama menjadi tux, ya itulah. Nah, jadi misalnya ini kita sembunyikan, nah dia sudah hilang. Jadi misalnya meja-meja aja. Nah, ketika kita pengen ada makanannya lagi, kita nyalakan saja tab. Nah, ini akan lebih memudahkan klien yang akan membeli aset kita nantinya. Nah, ini contoh buruknya di sini juga ada. Nah, ketika dihilangin hilang semua. Nah, nanti biasanya klien itu akan belajar untuk menggunakan SketchUp. Keperluannya adalah untuk nge-save gambarnya, ngatur kameranya, itu saja, tapi tidak untuk modeling atau dia masih mau ngedit-ngedit lagi, itu jarang sekali. Jadi ketika kita sudah menjelaskan seperti ini akan jadi model yang siap pakai. Selanjutnya shadow. Nah, shadow ini ya ini sebenarnya penting tapi masih bisa diakali. Jadi di default tray ini ada shadow. Nah, kita bisa nyalakan lewat sini. Nah, ketika kejadian seperti ini tandanya si model berada di bawah garis mata, atau dia tidak berada di sini tapi dia ada di bawah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara pertama, kita bisa seleksi semua, kita pindahkan ke atas. Nah, ini pilihan aja ketika nanti penggunaan aset ini, shadownya dinyalakan, nah maka tidak akan terganggu dengan yang tadi. Tapi kalau misalnya kita tidak pindahkan dia ke atas, kita masih bisa menggunakan opsi di sini. Jadi kita bisa matikan yang di on groundnya. Nah, seperti ini. Cuman kalau mau lebih yang full tadi ya sebaiknya modelnya ditaruh di atas. Ya, sekiranya itu tadi 11 standar pertama. Ya mungkin nanti akan nambah lagi seiring berjalannya waktu, tapi karena ini dirasa untuk awal-awal sudah cukup. Jadi sementara ini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.